Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman. Ya, pada video kali ini kembali kita melanjutkan pembahasan tentang soal-soal tes potensi akademik TPA untuk persiapan ya menghadapi UMUGM tahun ini. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Ini merupakan tentang soal deret angka ya. Coba diperhatikan. Di sini angkanya ada 15/10, 17/10, 32/10, 3 dan seterusnya ya. Nah, kalau misalkan kita mau memudahkan ini, kita boleh ubah dulu ke dalam bentuk pecahan desimal. Misalkan 15/10 ini kita ubah menjadi 1,5. Mudahnya karena ini kan 5/10 kan 0,5 ditambah 1 ya 1,5. Dan seterusnya. Berarti ini 1,7, ini 3,2, 3,2, ini 6,2, 4,5, ini 4,7. 2 bilang diketahui, ini tidak diketahui ya, yang dicari. Nah, kalau begini kan bisa kita langsung lihat ya polanya. 1,5 ke 1,7 ditambah dengan 0,2. 1,7 ke 3,2 ditambah dengan 1,5. Oke, terus 3 ke 3,2 ditambah 0,2. 3,2 ditambah ke 6,2 ditambah 3. Oke. Terus 4,5 ke 4,7 ditambah 0,2. Ini ditambah berapa? Kita lihat. 1,5 ke 3,0 ini ditambah 1,5. Oke. Berarti ini harus ditambah 1,5 juga. Berarti 4,5. 4,7 tambah 4,5 jadinya 9,2. 9,2 atau 92/10. Ini salah, yang ini benar, ini juga, yang ini juga. Nah, lalu bagaimana cara menentukan ini? Kalau kita mau lihat cara liciknya, itu boleh seperti ini. 3,2 ke 3 ini berkurang, kemudian 6,2 ke 4,5 juga berkurang, berarti ini juga harus berkurang. Berkurang ya, berarti harus di bawahnya 9. Ini di atasnya 9, berarti salah, di bawahnya 9, benar, di atasnya 9, ini salah. Ya, lalu kalau misalkan kita hitung selisih berapa, ini kan selisih 0,2 gitu ya. Berarti di sini 6,2 ke 4,5 selisih 1,7. Berarti ini berselisih 3,2. 9,2 dikurang 3,2 dapatnya 6,00. Ini 0,2 kan dengan 1,7 berselisih 0,5. Ini juga berselisih 0,5 gitu ya. Oke, jelas untuk nomor 1 ini. Coba kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, oke, waktu habis. Ini polanya seperti apa? Ini cukup mudah ya. 8 ke 12 ini ditambah 4. Kemudian 12 ke 18 ditambah dengan 6. 18 ke 26 ditambah 8. Berarti 4, 6, 8, 10. 26 tambah 10 dapatnya 36. Jawabannya Charlie. Oke, next nomor 3. Baik, nomor 3 apa jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya di sini alfa. Coba dilihat polanya begini, bisa langsung loncat 2 kali. 6 ke 13 ini ditambah dengan 7. Kemudian 13 ke 27 tambah 14. 27 ke 48 ditambah 21. Nah, kalau ini coba saya ganti cinta dulu. 12 ke 18 ini ditambah 6. Kemudian 18 ke 30 ini ditambah 12. Berarti di sini tambah berapa? Ini harus ditambah 18. Karena berselisih 6, ini berselisih 7. 30 tambah 18 berarti 48 ya, alfa. Oke, next nomor 4. Ya, polanya seperti apa? Ini polanya cukup mudah juga.
0,8 ke 1,2 ditambah 0,4. Kemudian 1,2 ke 1,6 ditambah 0,4 juga. Ini ditambah 0,4 ditambah 0,4 berarti ini ditambah 0,4. 2,4 tambah 0,4 itu 2,8 ya. Bravo. Next nomor 5. Silakan. Ya. Kalau nomor 5 ini polanya langsung loncat 2 juga. 1 1 1 1. Oke. Ini dikali 2, 1 ke 2 dikali 2, 2,4, 2 ke 4 dikali 2, ini dikali 2 juga, berarti 8. Jawabannya delta. Oke, nomor 6. Ya, nomor 6 ini pasangan dua angka, 4 ke 3, 5 ke 4, 6 ke 5. Ini 9, 10, 11. Oke, jawabannya delta. Next, nomor 6. Nomor 7. Ya, ini juga menggunakan pasangan dua bilangan ya. 2 ke 8 ini dikali 4. Terus 16 ke 64 dikali 4 juga. Berarti ini 72 dikali 4 dapatnya 288. Error. Kalau 32 ini tetap ya, berarti di sini juga ada angka 32. Next, nomor 8. Ya, coba diperhatikan perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 12 cm terhadap luas lingkaran yang berdiameter 4 cm adalah berapa? Ini langsung kita pasang rumus saja ya. Jadi luas lingkaran yang pertama banding luas lingkaran yang kedua. Apa rumus luas lingkaran? Pi R kuadrat. Pi-nya bisa hapus ya, dicoret saja karena nilainya sama. Yang pertama lingkaran di sini diameternya kan 12, berarti jari-jarinya 6. 6 kuadrat, ini diameternya 4, berarti jari-jarinya 2. 2 kuadrat. 6 kuadrat 36, 2 kuadrat 4, 36 per 4 atau 9 per 1. Bagi 4 ya masing-masing. Jadinya error jawabannya. 9 banding 1. Next, nomor 9. Tidak boleh menggunakan alat bantu hitung ya. Boleh dicakar-cakar. Ini 12,5% kata dari berarti dikali. Jadinya 12,5 per 100 dikali 512 sama dengan berapa? Coba kita cakar. Ini abaikan dulu komanya. 125 dikali 512. 5 kali 2 10. 2 kali 2 4. Tambah 1 tadi 5. 1 kali 2 2. 1 kali 5 5. 1 kali 2 2. 1 kali 1 1. 5 kali 5 25 simpan 2. 5 kali 2 10 tambah 2 12 simpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. Oke. 0 ini 0 simpan 1. 1 tambah 2 3 tambah 2 5 tambah 5 0 1. Ini jadinya 1 tambah 1 2 tambah 2 4. Ini 6. Satu angka di belakang koma berarti 6.400 dibagi dengan 100 dapatnya 64 delta. Oke, next nomor 9. Nomor 10. Ya, ini kita coba visualisasikan dulu dalam bentuk gambar persegi panjang. Oke. Diketahui lebar persegi panjang itu 1/5 dari panjangnya jika luasnya setelah 80 satuan luas dan lebarnya P satuan panjang. Katakanlah ini lebarnya ya, itu P, berarti panjangnya di sini adalah 5P. Kenapa? Karena kan dikatakan lebarnya ini itu 1/5 dari panjangnya. Kalau 1/5 dari 5P berarti dapatnya P.
gitu ya. Nah, berarti luasnya kan diketahui itu 181-an. Apa rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Panjangnya 5P. Dikali dengan lebarnya P, 180. 5P dikali P, 5P kuadrat sama dengan 180. P kuadrat sama dengan 180 bagi 5, dapatnya 36. Jadi P-nya kalau pangkat 2 pindah ruas, jadi plus minus akar. Ini dapatnya ada 2, plus minus 6. Yaitu ada bisa 6, bisa juga negatif 6. Tapi yang diambil adalah P sama dengan 6, ya, positif 6. Tidak boleh berpikiran negatif. Jadi kita tidak ambil minus 6. Nah, P-nya sama dengan 6 ini kita masukkan ke sini. Ganti P-nya dengan 6, jadi minus 15 ditambah dengan akar dari 3, 6 kuadrat dikurang 27. Nah, kita situ 6 kuadrat ini 36. Dikali 3, 108. Dikurang 27. Minus 15 ditambah dengan, ini dapatnya akar 81. Minus 15 ditambah dengan akar 81, 9. Minus 15 tambah 9 itu minus 6. Charlie. Bisa ya? Next, nomor 11. Ya, nomor 11 ini kita kali silang. Min 2 dikali Z kuadrat berarti min 2 Z kuadrat sama dengan 8 dikali 3, 24 dikurang 8 kali Z kuadrat, 8 Z kuadrat. Kumpulkan yang sejenis. Ini bawa ke kiri. Min 2 Z kuadrat ditambah 8 Z kuadrat. 6 Z kuadrat sama dengan 24. Z kuadrat 24 bagi 6, 4. Jadi Z kuadrat, Z-nya sama dengan plus minus akar 4, yaitu plus minus 2. Bisa 2 dengan minus 2. Yang ada di soal, di opsi adalah bravo. Bisa ya, teman? Oke, nomor 12, silakan. Ya, diperhatikan. Upah pegawai harian 15.000 per jam untuk waktu kerja dari pukul 8 sampai pukul 16. Jadi pukul 8 sampai pukul 16. Ini ada 8 jam. 1 jamnya itu 15.000. Berarti 8 dikali 15 dapatnya 120.000. Kemudian 20.000 per jam untuk waktu kerja di atas pukul 16. Dan mereka berhenti kerja pukul 20. Oke, ini ada 4 jam. Dikali 20.000 dapatnya 80.000. Di total dapatnya 200.000 delta. Next ya, nomor 13. Oke, X-nya diganti dengan 50% Z. Jadi Y sama dengan 4 kali 50% Z. 4 kali 50 ini 200 per 100 Z. Nolnya dicoret, dapat Y sama dengan 2Z. Jawabannya berapa? Oke, nomor 14. Ganti A-nya dengan B. 4B ditambah dengan 3B, dapatnya 7B. Jawabannya berapa? Kalau mau diganti B-nya dengan A, berarti 4A ditambah dengan 3A. Ini 7A, tapi tidak ada di opsi gitu ya. Oke, next nomor 15. Ini saya skip dulu ya, saya mau lewati ini teman-teman. Ini saya mau jadikan oleh-oleh. Saya mau lanjut ke soal nomor 16. Ya, ini tidak ditahu ya berapa panjang sisinya, yang ada cuma luasnya. Ini 24 luas, 24 luasnya ya. Kemudian C-nya itu C-nya 72.
D32A yang tidak diketahui, yang ditanyakan. Kita bisa misalkan dulu ya sesuatu dengan panjang sisinya. Katakanlah ini A, ini B, yang ini X. Berarti untuk persegi panjang C itu luasnya adalah B dikali X, panjang kali lebar. B dikali X ini sama dengan 72. Karena kan diketahui ya 72. Nah, kemudian untuk yang persegi panjang D, panjang kali lebar juga, A dikali X sama dengan 32. Nah, sekarang coba kita bagi. Kita bandingkan. X-nya dicoret, berarti B banding A di sini. 72 dengan 32 masing-masing bagi 8. 72 bagi 8 itu 9. 32 bagi 8, 4. Berarti perbandingannya 9 banding 4. Ini 9, ini 4. Berarti panjang X-nya adalah 72 bagi 9, 8. 32 bagi 4 juga 8. Oke. Berarti di sini 4. Nah, ini 9. Karena sama ya, ini sama. Berarti 24 bagi 4, 6. Nah, dapat yang A-nya. Panjang kali lebar, 9 kali 6, itu 54. Alfa. Bisa ya untuk nomor 16. Next, nomor 17. Silakan. Ya, di sini jika jari-jari lingkaran pada gambar di bawah ini adalah 2 cm. Jari-jari itu berarti yang ini juga. Oke, dengan yang ini. Nah, maka selisih keliling semua lingkaran dengan keliling persegi sama dengan berapa? Hitung dulu berapa kelilingnya persegi lingkaran maksud saya. Keliling dari 4 lingkaran. Ada 4 ya. Apa rumus keliling lingkaran? Yaitu 2πr. Pi-nya tidak usah kita ganti. 4 kali 2 dikali pi. R-nya 2. 4 kali 2, 8. Dikali 2, 16 pi. Oke. Nah, kemudian keliling dari persegi. Rumusnya itu 4 kali sisi. 4 kali panjang sisinya 4. Oke, 4 kali 4, 16. Nah, sekarang ini kan diselisih, diperkurangkan antara keliling semua lingkaran dengan keliling persegi. Berarti jadi 16 pi dikurangi dengan 16. Tidak ada di jawabannya di opsi. Bisa keluarkan faktor yang sama atau 4 ya, difaktorkan 4 keluar. Otomatis 16 bagi 4, 4 pi. 16 bagi 4 itu 4 juga. Oke. Jawabannya bravo. Oke, next nomor 18. Silakan. Ya, ini kemampuan verbal ya dalam penarikan kesimpulan. Coba, sayur lodeh ini lebih bergizi daripada sayur tumis. Terus sayur yang lebih bergizi itu lebih enak dan lebih mahal harganya. Berarti ini sayur lodeh ini ya itu lebih enak dan lebih mahal daripada sayur tumis. Kesimpulannya seperti itu. Jadi sayur lodeh ini lebih enak dan lebih mahal. Kenapa? Karena dikatakan sayur lodeh itu kan lebih bergizi, begitu ya. Sementara yang bergizi lebih enak dan lebih mahal. Coba kita lihat bagian A. Sayur tumis lebih enak. Ini salah. Sayur tumis tidak lebih enak. Oke, benar. Tapi di sini lebih mahal. Salah. Sayur tumis tidak lebih enak dan tidak lebih mahal. Oke, kita simpan dulu ya. Sayur tumis lebih enak. Salah. Sayur tumis sama enak. Salah juga. Jawabannya Charlie. Bisa ya? Nomor 19 silakan. Ya, ini dikatakan semua penipu pandai bicara dan ramah. Syaratnya penipu berdasarkan soal ini adalah pandai bicara dan ramah. Tuan M tidak ramah, berarti bukan penipu ini Tuan M ya. Meskipun dia pandai bicara. Kenapa? Karena kan syaratnya dia menggunakan kata dan, semuanya harus memenuhi. Tuan M seorang penipu salah. Tuan M ini seorang penipu. Tuan M seorang penipu. Tuan M ini bukan seorang penipu. Meskipun pandai bicara, ada kemungkinannya benar.
Tuan M ini bukan seorang penipu yang ramah. Tidak ada di redaksi soal yang mengatakan penipu yang ramah. Jadi salah ini. Oke, delta. Nomor 20, silakan. Masih ada 5 nomor. Ya, ini semua yang berbunga adalah tanaman dan sebagian tanaman warnanya indah. Coba kita ilustrasikan dulu. Kita gambar dalam diagram lingkaran begini. Ini yang di dalam lingkaran adalah tanaman yang berbunga. Oke, ini tanaman di luarnya. Sebagian tanaman ini warnanya indah. Ada sebagian di sini, ini warnanya indah. Coba kita cek satu-satu. Semua yang berbunga warnanya tidak indah. Enggak, salah ini. Karena ada yang berbunga warnanya indah. Semua yang warnanya tidak indah adalah tanaman. Ini salah ya, karena ada bunga yang warnanya indah juga tanaman. Semua tanaman adalah berbunga. Ini diulang saja ya. Sebagian yang berbunga warnanya tidak indah. Ini ada kemungkinannya benar. Ya, kenapa? Karena yang dimaksud ini sebagian yang berbunga. Saya ganti cinta dulu. Sebagian yang berbunga berarti yang di sini itu warnanya tidak indah. Betul ya? Oke, kalau ini semua yang warnanya tidak indah berarti yang di luar ini tidak berbunga. Salah. Semua yang tidak indah yang di luar sini itu berbunga. Bertentangan dengan redaksi soal. Jadi jawabannya delta. Next, nomor 21. Coba dilihat. Semua, ya dikerja dulu ya. Ya, semua karyawati memakai kerudung panjang dan sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Coba kita gambar lagi. Di dalamnya di sini adalah karyawati yang memakai kerudung panjang. Oke, coba kita lihat. Sebagian karyawati tidak memakai sarung tangan. Ada di sini sebagian, ini tidak memakai. Nah, kita cek. Ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang, salah ya. Ini harusnya memakai. Ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang. Ada karyawati yang memakai sarung tangan, meskipun tidak memakai kerudung panjang, salah. Ada karyawati yang tidak memakai kerudung panjang, salah. Berarti jawabannya error. Coba kita cek. Ada karyawati yang tidak memakai sarung tangan, betul yang di luar sini, tetapi memakai kerudung panjang. Betul, error. Next, nomor 22. Ya, vonis ini merupakan hasil akhir dari peradilan ya, atau keputusan, bukan tuntutan. Berarti dalam pertandingan juga ada hasil akhirnya. Ya, apakah menang atau kalah? Jadi jawabannya bravo. Next, nomor 23. Ya, 23 di sini bunyi alarm ini biasanya ada didengar ya, karena adanya bahaya. Begitupun dengan asap, asap ini ada karena ada api sebagai penyebabnya. Next, nomor 24. Ya, nomor 24 ini merupakan soal tentang analogi gambar ya. Kita cek dulu bagaimana hubungan dari gambar 1 dan gambar 2 ini. Ini menggunakan pencerminan vertikal. Ya, dari ini kalau kita cerminkan maka bayangannya seperti ini. Nah, begitupun dengan yang gambar elemen yang di bawah. Berarti ini kalau kita cerminkan vertikal, itu jawabannya adalah bravo. Yang ini. Tetapi dia hasil bayangannya ini di dalam lingkaran. Begitu. Oke, nah untuk soal berikutnya ini jadikan lagi oleh-oleh. Jadi ada 2 nomor oleh-oleh teman. Coba-coba dikerjakan. Nomor 25 dengan nomor 15 yang tadi silakan dikerjakan dan diskusikan dengan rekan-rekannya. Nanti kesempatan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal TPA. Oke, saya kira sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.